Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami SCPD Channel. Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita inspiratif dari tokoh, tempat, ataupun kejadian untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Tujuan perjalanan kami kali ini adalah Desa Sambawa. Bagi para pecinta budaya, pastinya akan langsung terhipnotis begitu menginjakan kaki di Desa Sambawa. Desa tradisional yang secara administratif berlokasi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, NTB ini yang terkenal karena keramahannya juga memiliki keunikan yang luar biasa. Salah satunya adalah rumah tradisional yang usianya ratusan tahun yang disebut Umaleme, lalu tradisi perempuan memakai sarung tenun hitam atau tembeme, dan juga adanya kearifan lokal yang sanggup merekatkan persaudaraan antar warga meskipun mereka berbeda agama atau keyakinan. Namun Sobat Inspirasi, sebelum lebih jauh kita menyaksikan video perjalanan kami minta kepada Sobat Inspirasi sekalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus berbagi inspirasi dengan cara subscribe YouTube kami SCPD Channel, tonton sampai selesai, like, komen, dan juga share ke sobat lainnya agar makin banyak mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Ya, Sobat Inspirasi, kita sedang berada di salah satu situs kebanggaan atau situs warisan budaya leluhur kita yang berada di Bima dan Dompu, khususnya di Kecamatan Donggo, tepatnya di Desa Sambawa. Desa Sambawa ya. Dan di belakang kami ini menjadi backgroundnya adalah salah satu heritage-nya, yaitu Umaleme namanya. Umaleme. Mungkin Sobat Inspirasi yang sudah mengenal dengan Umalenge itu adanya di bawah, tapi kalau utus di Donggo di bawah namanya Umaleme. Nanti kita akan temui penjaga dari rumah Leme ini atau penjaga warisan budaya ini untuk kita tahu lebih banyak mengenai apa sih yang ada di sini, begitu ya. Kita coba nanti tanyakan aja Bang Ipan ya. Jadi di sini ada yang namanya juru pemelihara. Juru pemelihara. Nah, beliau kita akan sapa dulu. Oke, kita langsung sapa sama beliau. Assalamualaikum Pak. Lah Pak. Waalaikumsalam. Arah tengah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup pengen itu? Nama saya Jamiluddin. Jamaluddin. Wah, Jamaluddin. dan Jamiluddin. Bukan ya? Jamiluddin. Di sini Bapak sebagai apa tadi yang disebut? Sebagai jupel. Jupel. Jupel ini sendiri turun temurun atau dipilih secara adat begitu? Dipilih bahkan mereka melihat dari keturunan juga. Oh, jadi ada faktor keturunan dan juga dipilih juga, makanya beliau dipercayakan dan ditunjuk sebagai juru pemelihara situs yang ada di belakang kita ini. Iya. Untuk Oke. menjaga dan merawat tentunya. Betul. Bisa dijelaskan ini namanya apa secara detailnya? Namanya Umaleme. Umaleme. Perbedaan Umaleme secara fisik dengan rumah-rumah yang lain atau yang di bawah itu Umalenge apa? Ya. Karena Umaleme ini mereka patokan karena nggak boleh bedakan dengan rumah masyarakat karena dia harus lebih tinggi karena Umaleme ini untuk menyangkut masyarakat, kalau bahasa ada di sini membina manusia dengan alam, sehingga dia harus beda dengan rumah-rumah yang lain, harus tinggi dia. Betul. Jadi filosofinya kenapa rumah Leme ini bentuknya tinggi dan runcing itu karena memang dia harus secara filosofi harus berbeda dengan rumah pada umumnya, di mana rumah ini dijadikan simbol untuk berkumpulnya warga dan disitulah terjadi mungkin interaksi secara sosial, begitu ya Pak ya. Benar. Oke. Dan Nah, ini tadi disampaikan rumah Leme ini adalah agar terlihat menyatu dengan Betul. alam itu sendiri. jadi fungsinya untuk istilah kata agar masyarakatnya menyatu dengan alam, begitu ya. Iya. Jadi Lemenya sendiri itu gimana, apa maknanya kalau dari Leme? Runcing Runcing. artinya. Runcing. Secara Apa itu? Bima nggak apa-apa di dalam Kalau bahasa Bimanya DC, tinggi. DC. Iya, Jadi Leme itu tinggi ya. DC, ya. Oke, itulah filosofi kenapa tadi harus tinggi, karena supaya menyatu dengan alam, begitu ya. Karena rumah Leme ini kalau pada zaman leluhur itu menurut sejarah, karena mereka sangkut paut dengan Gunung Donggo itu. Gunung Karena yang Leme itu, Donggo Gunung Doro Leme bentuk namanya. rumah Donggo itu hampir sama dengan ini. Iya. Yang Sehingga tadi yang kita lihat di depan nanti kita ada sorot. hubungannya dengan Donggo itu dengan rumah Leme ini. Menurut sejarah. Berarti sejarahnya ini digambarkan sama Bapak ini bahwa di sini memang lokasinya ada di gunung yang namanya Doro Leme atau Gunung Leme. Nah, sehingga bentuk rumah atau bentuk bangunan ini pun menyerupai gunung itu, jadi namanya Umaleme. Berarti Jadi, gitu ya Bang ya. Bentuk gunung itu lancip. Ya.
lancip Benar. layaknya kerucut. Oke. Nah, seperti ini mungkin terlihat digambarkan dalam bentuk rumah yang secara fisik gunung itu pun terlihat lancip seperti ini. Iya. Nanti kita akan ambil gambarnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih untuk keturunan keberapa dari penjaga dan pemelihara ini? Keturunan ke-6 karena nenek kakek saya dari itu cuy ke-6. Cuy ke-6. Iya. Jadi Bapak turunannya ke berapa sekarang ini? Keenam. Ke-6. Ke-6. Karena cucu dari cuy yang ke-6. Oh, nama cuynya apa kalau yang di sini? Kalau nama cuinya nama aslinya sekarang karena cuy ini sudah ganti dengan yang baru. Iya. Pak Yosep namanya. Ya. Kalau dulu cuy apa dulu zaman Cuy dulu? Tonggo apa atau dulu? cuy? Kalau cuy ini kan cuy Himbawa. Oh, Oh, Himbawa. cuy Ini Himbawa. cuy Himbawa. Himbawa, ya. Himbawa. Sobat Inspirasi, cuy itu adalah kalau zaman dulu orang yang dituakan atau orang yang dipercayakan untuk menjadi Iya. tokoh masyarakat ya, Benar. yang diharapkan Kepala bisa wilayah. mengayomi Kepala lingkungan wilayah setempat. Kepala wilayah itu juga yang ditunjuk secara adat ya, bukan apa adat maupun secara Secara keturunan, gitu ya. Secara keturunan. Oke, oke. Seperti itu Sobat Inspirasi. Kita coba lihat lebih dekat lagi terhadap rumah Leme ya, rumah Leme. Jadi di atas ini Pak, ada apa saja fasilitas yang di dalamnya? Ada tradisional masih ada yang dilakukan secara acara ritual. Oh, di Ya. sini juga ada acara ritualnya. Ya ada Acara keagamaan atau acara kebudayaan? kebudayaan. Keagamaan sendiri? Kalau keagamaan itu ada juga setelah melakukan acara ritual atau ada itu akan menyambung dengan agama. Agamanya. Baik pimpinan agama Katolik Tokoh agama. bahkan Oh, iya. Islam bisa jadi pemimpin. Oh, begitu. Jadi di Ya, sini ada ya. beberapa bentar sini, Pak. ya, Jadi Sobat Inspirasi, ya. di daerah bawah ini hidup rukun antara warga yang berbeda keyakinan tentunya ya. Ya. Itu satu, ada yang warga Agama apa umat aja yang Islam, ada di sini? umat Islam, Islam, kemudian Kristen Katolik Kristen Protestan. dan Kristen Protestan. Jadi hidup berdampingan Ya. di tanah leluhur mereka yaitu desa bawah ini. Jadi mereka pun secara bersama-sama atau juga bisa bergantian melakukan upacara adat di rumah Leme ini. Nah, Bapak sendiri dari agamanya apa? Kalau dari orang tua bahkan nenek itu dari Katolik. Katolik. Ya, karena sekarang saya sudah masuk Islam. Islam. Jadi Bapak sendiri namanya Jamuddin. Jamaluddin. Tadi saya sempat mendengar tadi adalah Cuhi Yosep. Iya, Kalau Pak dilihat Yosep. dari namanya ini kan nama orang yang memang agamanya non-Islam kan gitu. Iya benar. Seperti itu kira-kira Pak Yosep juga latar belakang apa kepercayaannya apa dulu? Islam, Katolik. 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 Pantas tadi kan nama. Nah, tapi karena beliau sudah masuk Islam, sekarang nama beliau Jamaluddin. Ini Jamaluddin juga, ini Jamaluddin. Saya Jamiluddin, Irwaluddin. tapi Pak kita luar biasa ya di area yang boleh Iya. dibilang kita bilang ini masih pedalaman dan masih mempertahankan tradisi dan warisan leluhur, tapi hidup berdampingan dengan agama yang Itu yang paling betul. penting. Jadi Disitulah uniknya daerah Betul. kita ini, kampung halaman kita. ya, Di atas puncak gunung yang Iya. tinggi ini masih ada kerukunan yang luar biasa. luar biasa. Hidup berdampingan antara berbagai macam latar belakang keyakinan ya, agama Islam, Katolik dan Protestan. Ya. Jadi pesannya agama bukan menjadi pembeda Iya. bagi kita ya, bukan berarti juga kita berbeda jalan lalu berbeda dalam segala hal, tapi kita layak dan wajar untuk hidup berdampingan ya. Dan di sini dibuktikan oleh warga setempat hidup berdampingan dalam beberapa agama sekaligus ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Oke, kita Pak Jamaluddin, kita boleh melihat sedikit di atas Boleh, apa saja fasilitas Iya. ataupun kelengkapan yang ada di atas. Sobat Inspirasi, saat ini kita sedang berada di lantai atasnya dari Uma Leme itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa fasilitas, tentunya ini sangat tradisional sekali ya. Ini adalah semacam dapur yang kalau dalam bahasa Bimanya ini disebut riha. Riha ya. Riha ini terbuat dari tanah liat, kemudian dibentuk semacam batu. Iya. Nah, ini sebagai pijakan panci ya. Panci yang terbuat juga dari tanah liat. Nah, itu adalah salah satu contoh panci yang dibuat dari tanah liat. Nah, di sini di bagian atas daripada riha atau dapurnya ini semacam ada
plafon kalau di Iya. Indonesia, tapi dalam bahasa Bimanya itu taja, ya kan? benar. Taja ya. Taja. Taja ini tempat menyimpan berbagai macam peralatan dapur Dapur ya. dan juga untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur kalau kita Benar, ingin masak. benar. Nah, Iya, ini iya. ada juga panci-panci ya Panci, yang sudah modern terlihat ini. Ada juga doku. Cuma ini ada ini tempayan Kalau ini ya. Doku dalam bahasa Bimanya. ya doku. Ini doku dan soro ini. Iya. Soro itu untuk menyaring beras Iya. ya, menyaring beras sehingga menjadi beras yang bisa langsung dimasak. Masak. Ini taruh itu. Ini juga ada macam Pantu bongi kalau kalau ini simpan enggak. beras. Ini apa nih? Kalau bahasa Bimanya pantu bongi. Oh, ini pantu bongi seperti Iya. ini. Iya, ini Ini ada bukannya beras. woja ya? Apa? Bonca. Bonca ya, bonca nih. Bukan, kalau nggak bisa dotak ya kula. Oh, kula Atau ya benar ya. pantu bongi. Kula. Ini semacam tempat untuk menyimpan beras. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesianya bonca atau kula. Kula Nah, ya. ini kan ini ada berasnya. Nih. Beras atau kula. Nah satu lagi yang lucu nih Om Jamal. Honda. Ini ada kendi. Kendi ini tempat Iya. menyimpan air minum. Iya. Kalau kita pergi ke ladang, ya kan? Ke ladang ini bisa terbuat dari ponda. Honda. Ini ponda bukan ya? Honda Ponda nih ya? Iya, iya. Ponda ini Asli. semacam ponda, asli. sejenis labu ya, labu siam atau labu Iya. Manis. labu air, labu seperti itu. Iya. Jadi di dalamnya itu ini dikeringkan dulu, kemudian dalamnya dikerok habis, Iya. ya, Benar. isinya dikerok, Iya. dibuang, Benar. isinya lalu dikeringkan, maka jadilah dia seperti kendi. Iya. Nah, biasanya digunakan ini saat para petani ataupun jika ada kegiatan di ladang Iya. Ya Untuk kan? mengambil air. untuk membawa air minum Iya. saat berada di ladang. Iya. Nah, di situ ini namanya kendi, terbuat dari ponda. Kalau itu ponda, itu kan namanya Oh, ini. kendi. Ini Itu kendi, yang ini kendi asli ya. Ponda Pak. Oke, ini Ya. kalau ini kendi juga, Iya. cuma terbuat dari Iya. Pon- apa namanya nih? Labu. Labu nih, kalau ini labu ya. Dari labu. Tapi kok bisa keras seperti ini ya? Keras. Ya kan? Nah, oke lanjutnya. Tadi ini terbuat dari labu, ini kendi juga nih teman-teman. Iya. Kendi mana nih? Nah, kendi, tapi ini terbuat dari ponda kalau Ponda. bahasa Bimanya. Honda Villa. Ponda atau villa ya. Iya. Tadi selain ada dapur, kemudian Kalau taruh dana. selain ada dapur, kemudian roadana atau panci yang terbuat dari tanah liat, kemudian dapur dari tanah liat. Di sini juga ada semacam alat penampung air minum untuk alat kebutuhan masak. Nah, ini juga terbuat dari tanah liat. Tanah liat. Dalam bahasa orang Bimanya ada dua yang saya pahami. Iya. Ini disebut Muja. muja, Iya. ya, muja ya. Iya. Ada juga ini tune kalau di Tune, iya. daerah saya ini jadi itu. Kalau yang ini untuk masak ya, Masak. masak pakai. juga. Dan ini Kalau juga. ke isian pompongan Oke, ke ini- pol wi doco. Kalau Oke, ya ini buat bumbu-bumbunya gitu kan. Ada Sebentar, garam, jadi akhir untuk dari garam, bumbu. bumbu. Ini centong, Centong, ya. centong nasi, centong sayur. Ini centong sayur nih ya. Iya. Ini centong sayur. Biasanya yang dimasak itu sayur kelor nih. Iya. Nih, ini. Kemudian ini namanya centong nasi nih. Iya. Tuh. Terbuat dari batok kelapa Iya. ya. Kalau untuk rumah seperti ini atau rumah lem ini masih banyak atau hanya ini saja yang tersisa? Hanya tersisa ini aja, Pak. Kenapa tersisa hanya ini saja, Pak? Karena perubahan zaman, Hmm. ya, sehingga mereka akan membangun rumah yang Permanen, lebih modern, besar, modern. Ya, Jadi ini dipertahankan sebagai simbol budaya begitu ya? iya benar, Pak. Tapi digunakan secara manfaatnya sendiri udah tidak lagi seperti zaman dulu. Jadi tadi seperti yang disampaikan hanya difungsikan untuk berkumpulnya para warga atau melakukan upacara-upacara ritual begitu ya? Iya benar, Pak. Karena upacara harus wajib dilakukan setiap tahun tuh 4 kali. Upacara apa aja itu, Pak? Yang pertama itu upacara tolak bala. Tolak bala. Tolak bala. Iya. Yang kedua acara
kalau bahasa Bimanya kekompakasi kedumurangga atau doa syukur. Doa syukuran. Ya, Apa tadi bilang Pak? Bahasa Bimanya? kombakasi kedumurangga, Kombakasi kedumurangga. kedumurangga. Kabusi ku masyarakat Dana rasa. Ya, Oh, kenapa? Yang ketiga, Yang ketiga itu doa kewiri. Doa kewiri. Ya, makan nasi bubur kalau Tolak bala kan? tolak bala, doa syukur atau kekompakasi kedumurangga. Doa kewiri. Ya, doa kewiri. Doa kewiri ini bertujuan untuk Ya, untuk memberikan kepada arwah-arwah yang belum yang gugur, belum besar, Oh, masih jadi- kecil, belum jadi Sampai- tadi yang pertama ya, satu doa tolak bala ya, betul. untuk menolak bala. Ya. Itu salah satu ritual adat. Satu, Ya. yang kedua kedum apa tadi? Kombakasi kedumurangga. Kombakasi kedumurangga. Lah kalau yang ini tujuannya untuk Doa kalau itu untuk memberikan syukur atau sebagai bentuk rasa syukur. sehingga masyarakat ini tidak ada menerima apa namanya menjauhi bala dunia bala akhirat. Oke, karena ya. Yang ketiga doa kewiri. doa kewiri. Ya. Doa kewiri ini tadi sebagaimana dijelaskan bertujuan sebagai bentuk doa untuk arwah gitu ya. Ya. Arwah tapi khusus kepada anak-anak yang meninggal yang usianya belum cukup umur. Iya, Seperti itu, ya? benar Pak. Seperti itu. Oke, yang oke. keempat, Yang Yang keempat keempat, ada acara raju. Raju. Ya, Apa ini raju? Raju itu kan sebelum menanam Padi? atau jagung itu di sini harus melakukan acara raju. Oh. Acara raju itu ada kegiatannya. Kegiatannya berburu. Oh. Sehingga melalui raju itu sehingga hasil Yang usaha diburunya itu apa akan saja? mengetahui. Yang diburu itu Hewan yang liar. paling ya hewan liar yaitu berburu babi. Ini tujuannya agar babi-babi itu tidak lagi menyerang tanaman kita atau bagaimana untuk tujuannya? Bukan Pak, karena melalui hasil buruan itu Oke. mereka akan mengetahui apabila banyak yang dapat yang betina Hmm? berarti hujan itu banyak. Oh, Kalau jadi yang jantan yang jantan yang mendapat jantan itu hujan itu kurang tapi Oh. besar-besar gitu. gitu. Besar-besar. Turun. lebat hujannya. Ya. Jadi sobat inspirasi ada kepercayaan ya. di Desa Mbawa ini dalam hal tadi ritual tadi adalah ritual untuk berburu tadi. Ya. Berburu tadi bila yang didapatkan itu jenis babi betina itu menandakan bahwa akan hujan sering turun. Iya. Iya kan? Sering turun. Walaupun kecil-kecil Walaupun tapi kecil, sedang, tapi sering. Ya. Namun di sisi lain ada bila itu yang didapat adalah jenis babi itu adalah jantan, ya kan? Maka orang-orang di sini percaya bahwa hujan itu tetap turun dalam skala yang sangat jarang. Iya. Tapi hujannya lebat. Iya. Seperti itu. Oh, gitu. Karena melalui raju itu banyak hal Pak, karena ada kegiatan melalui utara, selatan, dan barat, timur, dan utara, sehingga itu pun mempunyai arti-arti tersendiri. Oh, apa kira-kira arti dari tiap Ya. arahnya itu? Kalau acara yang pertama mengikuti mengalirnya sungai, Oh. sehingga semua babak penyakit itu tuh akan dibawa oleh sungai itu. Ya, yang ke utara di sana untuk memohon Bila dilaksanakan di bagian utara. ya dilaksanakan ke bagian utara. Di sana memohon agar tanaman itu Subur. Ya, kalau di bagian selatan karena namanya TKKKO namanya. TKKKO TKKKO tujuan itu untuk mengusir segala macam ulat hama itu. Hama ya. ulat gitu kan. Ulat ya. Oke. Kalau bagian timur sana itu mengusir tikus-tikus. Oke, ya, ya. dan belalang ya. Bagian barat? Barat itu kan di sana kan untuk membawa kehidupan. Oh, Ya. gitu. Ya. Jadi diyakini bagian barat untuk Ya. membawa kehidupan yang lebih baik tentunya. Iya, seperti itu. benar. Jadi bila tadi di upacara dilakukan di sungai itu bertujuan agar segala penyakit dan wabah penyakit
mengalir atau terbuang di bawah arus sungai. Sungai ya. Bila dimulai dari diadakan di timur, Iya. itu tujuannya Untuk mengusir Untuk tikus, belalang dan ya tikus. timur, belalang. timur. Ya ke timur. Oh, timur untuk mengusir tikus, belalang dan hama-hama lainnya. Ya. Kemudian di utara Ya, agar tanaman menjadi subur. benar. Ya, kemudian bila di selatan Selatan untuk mengusir ulat-ulat tadi. oh gitu. Terus yang barat untuk keberkahan hidup. Iya. Oke. Selesai dari Umaleme, kami menuju rumah salah satu warga yang di sana terdapat aktivitas menenun kain atau munatembe. Dalam perjalanan menuju ke sana, kami mendapati model bangunan lama yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat, yaitu jompa. Jompa adalah tempat menyimpan hasil panen masyarakat yang terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama atau paling bawah digunakan oleh masyarakat untuk memelihara ternak. Lantai kedua adalah tempat untuk berinteraksi dengan keluarga atau dengan tetangga. Dan lantai ketiga adalah untuk menyimpan hasil panen. Masyarakat setempat pun masih terus mempertahankan rumah tradisional yang terbuat dari kayu sebagai rumah hunian dan tempat mereka melakukan aktivitas lainnya seperti menenun. Rumah tenun asli khas Donggo, tenun kain hitam. Mari. Ya, lu. Oke. Ini nama Muna ya? Kita Muna ya? ini nama Muna ta? Iya. Begini lah. Masih semuanya masih asli. Mereka tetap mempertahankan ininya, keaslian kampungnya, daerahnya. Seratnya juga nggak dirubah. Rumah-rumah khas Bojonya tetap asli ya, nggak ada yang diubah. Sesampainya di rumah yang kami tuju, kami langsung melihat proses pembuatan kain tradisional yang dimulai dari menghaluskan kapas, dipintal menjadi benang, pewarnaan benang sampai proses menenun itu sendiri. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh diceritakan ini di sebelah kiri ini sedang ada kegiatan apa ini? Ini lagi istilahnya pukul-pukul kapas, sudah dipisahkan dari bijinya. Berarti kapas yang memang hasil panen sendiri ya? Iya, Artinya ada di perkebunan dan ladang sendiri yang ada di sini. tapi pohonnya cuma sudah langka. Oke, tapi masih tetap tersedia di sini ya? Masih. Boleh diambil beberapa ini pintalan? Ini yang masih asli, belum dikasih pisahkan bijinya. Ini dipukul biar apa? Biar menyatu. Iya, biar halus. Biar halus. Iya. Ini dalam keadaan masih utuh. Iya, masih utuh. Warnanya juga masih belum. Iya, masih utuh putih. Oke, masih utuh ya. Iya. Nah, setelah dipisahkan dengan biji baru Iya, dipukul seperti dipukul. ini. Ini fungsinya untuk membuat Makin halus, Makin halus supaya ya. halus, terpisahkan. Oke. Berarti ini adalah proses awal sebelum Iya. benang itu terjadi, sobat integrasi, di mana kapas yang tadi berubah dengan biji lalu dipisahkan, lalu dibawa ke sini untuk dipukul-pukul. Tahap keduanya. Oke, setelah proses dipukul supaya lebih halus benang-benangnya, lalu berikutnya diapakan benang-benang ini, Bu? Kita pisahkan seperti ini. Ini kan terus harus kencangin lagi ya. Umi mundur lagi dikit. Ya. Jadi kalau ininya keras ya. Ya, gulung. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak bunyi. Salah ya? Bapak salah cara goleknya, Bu. Cara Saya pernah kelihatan HP Om. Nah, itu di syuting. Jadi seperti ini. Oke, digulung-gulung seperti itu Iya. ya. Lalu dikumpulkan. Dikumpulkan Seperti ya. Ini. Ini Jadi seperti hasilnya. ini. Terus fungsinya setelah digulung ini untuk apa? Nanti kita ambil satu-satu yang pintar. Oke, dipintal ya. Kita coba. Kapas. Setelah tadi kapasnya digulung, sekarang Iya. prosesnya Proses pintal. pintal ya. Pintal benang. Dipintal benangnya, sobat. Pintal. Ini nama alatnya apa ini, Bu? Istilah Bahasa Bimanya aja nggak apa-apa. janta.
namanya janta ya. Iya, janta. Janta ini fungsinya untuk memutar pemintalan ini, Ya, proses pemintalan. Kapas menjadi benang. Ya. Setelah benangnya terpintal Bu, berikutnya apa yang harus dilakukan sebelum menuju penenunan? Di pewarnaannya sendiri gimana pewarnaan? Ada di Menggunakan apa bahan pewarnanya? bahan tarum. Bahan tarum. Bahan tarum itu bahan alami atau bahan kimia? Alami Alami itu dari sebatas Dari- sejenis jenis pohon tarum. pohon tarum namanya ya. Kalau bahasa Bimanya apa? Daun. Ini adalah tempat di mana terjadi proses pewarnaan setelah tadi benang dipintal dan dijadikan benang yang siap untuk ditenun masuk dalam proses pewarnaan. Ini air yang sudah direndam. Sudah beberapa bulan ini. Oh, sudah beberapa bulan ya. Iya. Sudah dicampur dengan bahan atau Bahan-bahan bahan dari yang tadi lain. tuh. Bahannya Kak, bahan air pewarnaan itu selain tahu. ada kapur Iya. sama kemiri juga. Oke. Kemiri bakar kita campur di sini supaya Tujuannya pewarnaannya cerah. Jadi dicampur kemiri, kapur, Iya. selain bahan tarum tadi ya, Iya. dengan air tentunya, supaya warnanya bisa lebih cerah ya. Iya. tahu proses perendamannya. Berapa lama ini proses perendamannya? Tergantung orangnya, bisa 1 jam, Oke. 2 jam. Prosesi pembuatan airnya maksudnya Bisa 1 minggu. merendam Oh, simpan proses. airnya. Simpan Iya, airnya. kita rendam dulu 1-2 hari, baru kita kasih pisahkan dengan daun-daun bakarnya itu. Iya. Kasih tinggal airnya doang. Tunggu dulu kuning-kuningnya, baru kita Kalau belum kuning dalam. belum bisa di. Iya, kita taruh benang. Betul. Berarti ini kurang lebih direndam sampai dengan 2 jam, lalu ditiriskan, dikeluarkan, dijemur begitu Jemur, ya. iya. Besok lagi kita taruh lagi. Berapa kali proses perendaman? Sampai pewarnaannya benar-benar hitam. Oke, sampai benar-benar hitam. Jadi sekali rendam belum tentu langsung hitam. Belum. Rendam sekali, dijemur, rendam lagi sampai benar-benar Ini kita. sudah 1 tahun ini belum hitam betul. Jadi kain yang sekarang direndam udah 1 tahun, Iya. diulang terus masih belum hitam, jadi masih terus dilakukan perendaman. Iya. Oke, jadi itu benar-benar butuh apa istilah kesabaran ya Sobat Inspirasi, butuh waktu, perjuangan tentunya, di mana warna ini akan didapatkan setelah benar-benar dirasa, baru di stop untuk perendamannya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun nih sepertinya. Ya. Benangnya ini Kak. Iya, yang sudah jadi. Oke. Ya, setelah proses pengeringan, jadi bentuk benangnya adalah seperti ini. Seperti ini kan kita tunggu masa tenunnya lagi, baru ada bahan-bahan lagi untuk campuran. Istilahnya kewanggo. Kewanggo, kewanggo itu bahan apa tuh? Benang. Batang kayu Batang kayu diberi untuk dikasih agar lebih hitam. Oke. Ini kan masih agak biru-biru. Oke, jadi prosesnya Sobat Inspirasi setelah tadi direndam lalu dijemur berkali-kali sampai warnanya dirasa cukup terang, masih diberikan lagi satu kali proses lagi untuk membuatnya lebih gelap lagi supaya tujuan dari pembuatan sarung hitam bisa tercapai begitu ya. Dengan tadi namanya kewanggo. Kewanggo itu adalah kulit dari Suatu pohon. pohon apa namanya? Istilahnya juga kewanggo. Kewanggo, ya, pohon, kulit pohon ya. Jadi kulit pohon itu direndam lagi dalam air lalu Kita direndam dengan masak ini. dulu, baru kasih tiris, kasih dingin, baru Dimasak. ya dimasak airnya. Kita habis itu taruh di suatu wadah, kita rendam benang. Baik. Oke. Lalu proses setelah benang jadi masuk ke proses penenunan. Iya. Apa ada lagi yang proses yang harus dilakukan? Masih kita seperti namanya apanya itu Janta, kita pusu. dipusu, Iya, pusu. benangnya digulung Iya, digulung. rapi gitu ya, baru dibawa ke Kita Alat tenun. ngane. Alat Ngane. tenun, ngane lagi. Karena anak-anak mahasiswa malah itu kan semua
Lentera Donggo. Tahor kopi pakai ini. Iya. Muna wali aja. Oke, tahan dulu sebentar. Terus Lighting cukup. cukup bang. Gitu bang. Coba. Udah. Jadi kemarin abang beli motor besar itu saya naik. Kalau saya minta mobil kan enggak, tapi dia bilang kalau beli mobil kamu yang jalan, saya diam di rumah. Itu punya motor terlalu enak. Masuk pantai. Kalau tadi pabrik itu ada, Dia karena ke tanahnya itu. Kampung. Kampung itu berarti lewat pantai kan? Lewat pinggir kan? Pinggir laut kan? Oke tuh nggak oke? Ini kemarin belum nggak? Sama kita nggak sempat ya? Berarti si apa? Lenny sama siapa kan Lenny? Ini Lenny yang bidan bukan? Oh Lenny yang punya Lentera gitu ya? Ada kecil om zaman ini luar biasa. Parah. Usia yang gede nih. Pila na, yung patok ka sa oka. Proses penenunannya di berapa lama Bu sampai benar-benar menghasilkan satu sarung? Kalau kita benar-benar fokus tenun bisa 1 minggu atau 2 minggu. 1 minggu sampai 2 minggu kalau benar-benar fokus. Kalau sembari mengerjakan yang lain jadi bisa Iya. berbulan-bulan begitu ya. Iya. Nah dari hasil sarungnya sendiri biasanya dipakai untuk sendiri kah atau Untuk dijual? sendiri juga, untuk dijual. Untuk Terus dijual yang juga. orang di sini kalau ada pernikahan pihak perempuan, Hantaran. iya, Antaran. Oke, buat dibawa ke ke rumah laki. kalau hasil kalau dijual satu sarung hitamnya itu atau TBM-nya berapa nih harganya? Kalau kita di sini bisa 2,5 juta atau 2,5 juta ya, satu sarung ya. Iya, satu sarung. Kalau di luar Nggak tahu ya. Tahu. jadi satu sarung itu ya. Iya, satu sarung. Dan seperti inilah fisik tembeme atau kain hitam non eksotis yang makin terlihat mewah begitu dikenakan oleh wanita. Tembeme ini bisa dijadikan sebagai bahan pakaian ataupun keperluan fashion lainnya, juga bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Demikian liputan kami di Donggo episode pertama khusus Umaleme dan Tembeme, dan nantikan episode 2 dengan menghadirkan cerita sebuah komunitas yang konsisten memberikan pendampingan serta menyerap kain hasil tenunan wanita Donggo untuk dipasarkan ke masyarakat luas. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi tayangan terbaru dari kami.